Good day all of you tutorial seekers. You are watching tutorial video of Information System Audit from Group CC. We are Febri, Ferdi, Gary, and Gian. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tutorial mengenai uji jurnal. Menunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami akan mengidentifikasi data yang tidak valid dengan menggunakan field check. Kemudian kami akan menemukan jurnal yang tidak balance. Kemudian kami akan menemukan jurnal yang akunnya tidak terdaftar dalam chart of account. Lalu kami akan menemukan jurnal yang double. Terakhir kami akan peragakan uji completeness. Langsung masuk ke mode pertama, yaitu field check. Field check dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan filtering, kemudian rumus is number dan is text. Terakhir mengalihkan sheet numerik dengan angka 0. Baik, langsung ke filtering. Dilakukan dengan cara klik data, kemudian sorot di sini, lalu klik filter. Apabila sudah muncul tombol drop down seperti ini, artinya sudah difiltering. Kita klik di sini. Nah, field yang valid adalah field yang sudah berurutan. Kita lihat di sini untuk tanggal dari tahun 2016 diikuti dengan bulan yang sudah berurutan dari Januari hingga Desember. Apabila kita klik di Januari, tanggalnya sudah berurut dari tanggal 1 hingga tanggal 31, berarti sudah valid. Kemudian untuk nomor bukti dari JV0000 hingga JV2353 sudah urut, artinya sudah valid. Kode akun dari 11101 hingga 62099 sudah urut, artinya sudah valid. Debit 1000 hingga 10.707.000 sudah valid. Kredit dari 1000 hingga 15 juta artinya sudah valid. Untuk keterangan karena dia alfabet, jadi tersusun secara alfabetis dari Bank BNI hingga uang muka. Baik, untuk langkah menggunakan filtering sudah selesai. Selanjutnya dengan menggunakan rumus is number dan is text. Nah, untuk rumus is number digunakan untuk field numerik, yaitu tanggal, kode akun, debit dan kredit. Rumusnya adalah is number. Klik di sini. Ya, apabila menghasilkan true, artinya fieldnya valid. Kita lihat di sini, true. Kita tarik, ya semuanya true, artinya valid untuk tanggal. Kita kopikan saja untuk kode akun, debit dan kredit karena sama-sama numerik. Kita klik di sini. Kode akun juga menghasilkan true. Untuk debit, nah di sini ada hasil false dan kredit juga ada hasil false. Kita klik false. Kenapa dia false? Nah, ternyata debit ada field yang kosong sehingga dia false. Untuk kredit kita cari tahu. Ya, untuk kredit juga ada field yang kosong sehingga dia false. Namun apabila field-field itu diisi dengan menggunakan numerik, nanti akan hasilnya true. Untuk keterangan, karena dia menggunakan alfabet atau non-numerik, rumusnya adalah is text. Klik di sini. Ya. Menghasilkan true. Kita lihat di sini. True. Ya, artinya field keterangan sudah valid. Nah, untuk nomor bukti karena terdiri dari non-numerik dan numerik, cara melakukan field check-nya adalah seperti ini. Kita kopikan dulu di sebelah sini. Lalu kita pisahkan antara yang numerik dan non-numerik dengan cara klik data, kemudian text to column. Kita pilih fix with karena dipisahkan oleh spasi. Next. Lalu kita pisahkan di sini. Next. General, kemudian finish. Nah, sudah terpisah antara yang non-numerik dengan yang numerik. Tadi kita lihat bahwa nomor bukti JV0000. Nah, di sini 0000 berubah menjadi 0 saja karena angka 000 di depannya dianggap tidak ada. Jadi hanya nilai 0 saja. Nah, untuk rumusnya sama, yaitu dengan menggunakan is text. Untuk yang JV
kita tarik di sini, hasilnya true semua, berarti sudah valid. Kemudian untuk yang 0, karena dia numerik, kita gunakan is number, hasilnya true. Kita lihat ya, hasilnya true semua. Berarti untuk field nomor bukti juga sudah valid. Ada satu langkah tambahan untuk menguji field check dengan field yang numerik, yaitu dengan mengalikannya dengan angka tertentu. Dalam hal ini kita akan kalikan dengan angka 0. Contohnya seperti ini. N2 kita kalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Kita tarik ke sini, ya, menghasilkan 0. Jadi angka berapapun apabila dikalikan dengan 0, hasilnya akan 0. Nah, kalau dia berisi non-numerik, hasilnya tidak akan 0. Kita coba di sini, angka 5 diganti dengan S. Ya, hasilnya seperti ini. Kita kembalikan. 0 kita coba dengan O. Ya, hasilnya juga seperti ini. Artinya tidak valid. Baik, itulah 3 langkah melakukan field check, yaitu dengan cara tadi filtering, kemudian rumus is number dan is text, terakhir mengalihkan field atau sheet numerik dengan angka 0. Terima kasih. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menguji apakah suatu jurnal telah diposting dengan benar. Langkah pertama kita dapat lakukan dengan cara menguji trial balance dengan cara uji saldo berdasarkan mutasi dan berdasarkan saldo akhir. Caranya, kurangkan total mutasi debit dengan total mutasi kredit. Langkah kedua adalah berdasarkan saldo akhir dengan cara mengkurangkan saldo debit dengan saldo kredit. Atas kedua operasi tersebut, kita akan cari selisihnya. Kemudian, atas ketiganya, kita copy ke bawah. Kita dapat mengetahui apakah terdapat selisih atau tidak. Dalam melakukan audit, kita tidak boleh langsung mempercayai trial balance yang disajikan oleh auditan, tetapi kita harus melakukan pengujian terhadap jurnal-jurnalnya. Ada 3 cara untuk melakukan pengujian balance jurnal. Langkah yang pertama ialah menggunakan pivot table. Caranya, insert pivot table. Kita tentukan range objeknya sebagaimana berikut. Kemudian kita tentukan di mana kita akan meletakkan pivot table. Klik OK. Kita tentukan hal-hal apa yang ingin kita tampilkan pada layar, yaitu kode akun, debit, dan kredit. Selanjutnya, kita melakukan setting atas hal-hal yang kita tampilkan. Contohnya, debit kita setting dengan fungsi summarize. Begitu pula dengan kredit, kita setting dengan fungsi summarize pula. Selanjutnya, kita akan melakukan penyandingan kode akun pada pivot table dengan kode akun pada neraca percobaan auditan melalui fungsi VLOOKUP, yaitu menentukan lookup value pada sel G5 dengan tabel array pada neraca percobaan auditan dari kode sampai dengan total mutasi kredit. Kita tentukan kolom yang menjadi referensi, yaitu kolom total mutasi debit atau pada kolom ketiga. Selanjutnya, ring lookup false or true sebagaimana berikut. Hal yang sama kita lakukan dengan jumlah kredit. Untuk memudahkan, kita cukup mengcopy rumusnya, kemudian kita letakkan pada kredit, kita paste. Kita hanya cukup mengubah kolom indeks referensi, yaitu kolom 4 atau jumlah kredit. Selanjutnya, kita melakukan uji selisih atas data pada pivot table yang berasal dari jurnal dengan menurut trial balance yang telah kita lakukan dengan fungsi VLOOKUP dengan cara mengurangkan sel H5 dengan sel J5 sebagaimana berikut.
atas jumlah kredit dapat kita lakukan dengan cara menggeser rumus dengan cara yang sama. Melalui fungsi ini, kita dapat mengetahui atas selisih saldo yang terjadi antara kedua data tersebut sebagaimana yang terlihat pada sel yang berwarna merah muda. Langkah berikutnya atau langkah kedua untuk melakukan pengujian balance jurnal dapat kita lakukan melalui consolidate. Caranya, klik data, consolidate, kita pilih referensi, yaitu kode akun, debit, dan kredit. Kita tambahkan. Jangan lupa untuk mengaktifkan use label in top row dan left column. Klik OK. Data akan tampil sebagai berikut. Selanjutnya, untuk menguji kode akun pada trial balance, kita dapat melakukan fungsi VLOOKUP sebagaimana yang telah kita lakukan pada pivot table dengan cara VLOOKUP, lookup value pada sel M5 pada target array neraca percobaan auditan dari kode sampai dengan total mutasi kredit. Kita pilih kolom yang ketiga dengan ring lookup true or false. Begitu juga dengan jumlah kredit, kita hanya melakukan copy rumus dan mengubah kolom indeks saja untuk mempercepat operasi. Selanjutnya kita copy rumus ke bawah sebagai berikut. Untuk menguji selisih, kita cukup mengurangkan sel O5 dengan sel Q5. Begitu pula dengan jumlah kredit, kita hanya cukup menggeser rumusnya. Kita mengcopy sampai ke bawah. Di sini, sebagaimana pivot table yang tadi, kita akan mengetahui ternyata terdapat selisih antara jurnal menggunakan consolidate dengan jumlah akun-akun menggunakan fungsi VLOOKUP yang terdapat pada trial balance. Pengujian balance jurnal yang ketiga dapat dilakukan melalui fungsi SUMIF. Fungsi SUMIF berguna untuk menjumlahkan satu nilai pada range tertentu sesuai dengan kriteria yang telah kita tetapkan. Caranya adalah kita ketik SUMIF, kemudian kita pilih kriteria berupa kode akun pada sel M5 dengan range yang terdapat pada kolom C dan sum range yang terdapat pada kolom D. Hal yang sama kita lakukan terhadap jumlah kredit, yaitu kita ketik SUMIF dengan kriteria pada sel M5 range kolom C dan sum range pada kolom E. Selanjutnya kita copy rumus tersebut sampai ke bawah. Kita telah mendapatkan jumlah debit dan jumlah kredit per kode akun berdasarkan trial balance pada operasi pengujian sebelumnya. Sehingga saat ini kita cukup mengurangkan jumlah debit pada sel U5 dengan jumlah debit pada sel Q5 sebagaimana berikut. Kita copy rumus ke bawah dan ke samping untuk jumlah kreditnya. Di sini kita dapat mengetahui bahwa terdapat selisih antara jumlah debit maupun kredit pada kode akun menurut trial balance maupun menggunakan SUMIF. Sekarang kita akan menguji apakah kode akun dalam jurnal 2016 dari C2 sampai ke bawah itu telah terdaftar di chart of account atau tidak. Oke, caranya bagaimana?
Saya akan menggunakan 3 rumus nih. Yang pertama COUNTIF, yang kedua VLOOKUP, yang ketiga conditional formatting. Cara begini. Kalau COUNTIF, klik sama dengan COUNTIF buka kurung fx, range-nya apa? Range-nya adalah dari bagian perkiraan, yaitu dari kolom BB. Kriterianya adalah dari C2. Nah, melalui rumus ini kita ingin menguji nih, apakah si C2 sampai ke bawah ini itu ada nggak di bagian perkiraan. Kalau misalnya ada, akan keluar angka 1. Kalau dia nggak ada, akan keluar angka 0. Jadi dia di count, dihitung gitu. Kita klik 2 kali ya. Ada di COA. Coba kita filter. Nah, ada yang hasilnya 0 ternyata. Kita klik ya. Ternyata di tanggal 5 Januari 2016 kode akunnya 11112 50.000. Simple kan? Nah, sekarang kita akan mencoba rumus kedua, yaitu VLOOKUP. Pada dasarnya rumus ini hampir sama intinya gitu ya. Kita ingin menguji atau memanggil cara gini. VLOOKUP buka kurung fx, lookup value-nya ambil dari C2. Tabel array-nya tabel yang ada chart of account, yaitu di bagian perkiraan. Kita klik B. Kolom index number-nya 1 karena dia di kolom pertama, dan kita hanya memanggil satu kolom gitu ya. 1. Range lookup-nya isi aja 0. Klik OK. Nah, melalui rumus ini kita ingin memanggil nih kode akun ini 11101 ada nggak di bagian perkiraan. Kalau misalnya ada, dia akan keluar sesuai dengan namanya gitu. Tapi kalau dia nggak ada, ntar akan keluar hasil NA. Kita klik 2 kali. Coba kita filter lagi ya. Filter. Kita cari ada nggak NA. Oh, ada. Ya, sama ya dengan yang tadi. Ada di tanggal 5 Januari, kode akun 11112. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan mencoba cara yang ketiga nih. Cara yang ketiga dengan menggunakan conditional formatting. Caranya begini. Kita klik dari kolom C2. Kenapa C2? Karena C2 adalah kolom pertama yang kita ingin uji gitu. Jadi kita mulai dari C2. Klik save, kontrol panah bawah. Nah, semuanya ke blok. Baru kita klik conditional formatting. New rule. Use a formula. Nah, rumus formulanya kita akan menggunakan rumus COUNTIF gitu. Jadi logikanya begini. Jika di COUNTIF sama dengan 0, kita warnai dengan warna merah. Oke? Sama dengan COUNTIF dalam kurung range-nya tadi apa? Dari bagian perkiraan. Klik. Oke. Kriterianya ambil dari C2. Tapi ingat C2-nya jangan C2. Ambil dari C2. Tapi ingat C2-nya jangan dikunci. Oke. Kurung sama dengan 0. Kalau di COUNTIF sama dengan 0, kita format dengan warna merah. Oke. Coba kita filter ya. Klik kode akun, sort by color, filter by color.
Nah, sama ya. Jadi kita bisa menemukan si kode akun yang tidak terdaftar di COA melalui 3 rumus, rumus CONIF, rumus VLOOKUP, dan conditional formatting. Sekian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menguji jurnal yang double. Pertama, kita akan menyatukan dulu data dari A2 sampai dengan E2. Caranya dengan sama dengan A2 dan B2 dan C2 dan D2 dan E2 di enter. Nanti akan menghasilkan seperti ini. Setelah itu kita copy ke bawah. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana ada jurnal yang double atau tidak, kita menggunakan dua cara, yaitu pertama cara conditional formatting, yang kedua cara CONIF. Pertama, untuk conditional formatting, caranya yaitu kita memblok dulu tab column F, terus diklik conditional formatting, highlight cell row, dan duplicate value. Setelah itu di OK. Nah, nanti akan muncul sel yang berwarna pink atau merah muda, itu berarti indikasi pencatatan jurnal. Kita filter untuk cara mengetahuinya. Filter, klik filternya, filter bar color, diklik untuk warnanya merah muda. Nah, ada 16 rows baris yang terindikasi pencatatan jurnal yang benar. Selanjutnya, tata cara yang kedua yaitu menggunakan CONIF. Lihat dulu filternya. Oke, itu rumus untuk CONIF menggunakan CONIF. Range-nya blok untuk kolom F dan filternya file F2. Setelah itu di copy ke bawah. Nah, apabila ada yang huruf 1 dan lebih dari 1, ada yang 2, 3, itu berarti terindikasi pencatatan jurnal double. Ada 1, 2, 3. Nah, yang 2, 3 ini adalah pencatatan jurnal double. Kita hapus tanda checklist di 1, di OK. Nah, ada sama aja seperti conditional formatting, yaitu CONIF-nya ada 16 baris. Nah, setelah itu bagaimana sih cara untuk menghapus jurnal yang double? Caranya adalah kita blok dulu semua data, setelah itu diklik yang remove duplicate. Oke. Untuk mengetahui apakah telah terhapus sebentar, yaitu dengan cara diklik yang filternya ini dan udah tidak ada 2 sama 3, berarti udah terhapus. Itu adalah cara untuk mencari jurnal yang double. Yang terakhir, kita akan mencoba menemukan apakah nomor bukti atau nomor jurnal yang ada di jurnal ini sudah lengkap atau komplit. Uji ini dinamakan uji completeness. Jika kita lihat, nomor bukti dari JV000 sampai JV2353 seharusnya lengkap, jadi tidak ada nomor yang lompat atau hilang. Nah, untuk mengujinya, kita perlu tabel bantu. Kita bikin di sini, di sheet 2, tabel uji. Nah, caranya kita lihat dulu nih. Di jurnal ini nomor bukti yang paling terkecil adalah JV0000 dan yang terbesar adalah JV2353. Berarti kita bikin tabel uji yang lengkap nih, JV0000, JV0001 sampai 2353. Kita tarik ke bawah. Terus 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1300, 1500, 1600, 700, 8, 9, 2000. Iya, dikit lagi. Yap, 2353 ya, sekali lagi ya. 2353 ini hapus. Jadi tabel uji ini
adalah tabel uji yang lengkap, JV0 sampai 2353. Lalu kita uji ada di jurnal gitu ya. Kita ingin memastikan bahwa setiap nomor tabel uji ini ada nggak di jurnal gitu. Caranya gini, sama dengan conif dalam kurung ini menjadi range-nya, lalu kriterianya adalah JV ini. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa JV0000 itu ada 29 kali di jurnal. JV0011 ada 2. Nah, nomor jurnal yang lompat adalah nomor jurnal yang hasil conif-nya 0. Coba kita lihat ya, kita filter yang hasilnya 0. Oke. Nah, ternyata JV2340 itu tidak ada di jurnal 2016. Buktinya mau lihat? Tuh, dari dari 2339 langsung melompat ke 2341. Demikian.